kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 76. Hari ini istimewa karena ini adalah awal musim baru. Kita menyebut musim ini Advent. Apa maksudnya? Advent adalah kata yang berarti datang. Ini adalah saat ketika kita bersiap-siap, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus, Anak Allah. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk bersiap-siap? Kita harus mempersiapkan hati kita dengan merenungkannya. Kita harus berpengharapan. Apa yang kita lakukan sekarang di sekitar karangan bunga lingkaran Advent kita adalah cara mengingat dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus, Anak Allah. Kita menyalakan lilin Advent pertama kita. Ini adalah lilin pengharapan. Cahaya api ini melambangkan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus. Mari kita baca apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus. Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Lilin ini melambangkan penantian dan harapan selama bertahun-tahun. Para nabi yang diilhami Allah terus mengingatkan umat untuk menantikan kedatangan Mesias, Anak Allah, yang akan menebus umat dari dosa-dosa mereka. Kata Ibrani untuk Yesus mempunyai arti keselamatan. Sebelum Yesus meninggalkan bumi ini untuk kembali ke rumahnya di surga, Dia memberitahu kita bahwa kita harus berjaga-jaga menunggu kedatangannya kembali. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Mengapa, yang diambil dari Lukas 1 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyinya. Keduanya, Zakaria dan Elisabet, adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saya prihatin pada Zakaria dan Elisabet. Mereka dua orang setia yang mengasihi Allah dan melayaninya segenap hati mereka. Namun mereka tidak memiliki anak, meskipun mereka sangat menginginkannya. Tidak diragukan lagi tetangga mereka memiliki banyak pendapat untuk dikatakan tentang itu.
Anda pasti telah berdosa, kata mereka. Tuhan sedang menghukummu, seolah-olah keluarga ini sudah tidak memiliki cukup kesedihan untuk dibawa. Tapi ini bukan hukuman dari Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak sedang menjalankan permainan pikiran. Ketika Allah mendisiplinkan manusia, Dia membuat hubungan antara dosa dan hasilnya menjadi sangat jelas. Namun faktanya adalah kita hidup di dunia yang hancur dan hal-hal buruk terjadi bahkan kepada orang-orang yang Tuhan kasihi. Dan kita mungkin mengalaminya selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup tanpa penjelasan mengapa Tuhan mengizinkannya. Kita juga mungkin menderita dan bertanya-tanya mengapa. Jika demikian, percayalah kepada Allah yang melihat dan mengasihi pasangan tersebut dan kita juga. Dia mungkin tidak menyatakannya sendiri, tetapi Dia melihat kita dan Dia peduli. Pada kenyataannya, Dia sangat peduli hingga Dia datang ke dunia yang tidak adil dan hancur ini untuk menanggung penderitaan kita pada dirinya sendiri, untuk memperbaiki kita dan semua ciptaan dengan darahnya sendiri di kayu salib. Dan ketika Dia bangkit dari kematian, Dia memberi kita harapan yang pasti dan pasti bahwa suatu hari nanti Dia akan memperbaiki segala sesuatu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami mempercayai-Mu saat kami menunggu hari ketika Engkau membuat segala sesuatu menjadi baru. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 84. Yesus jika ku rindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah